pariwisata. Sebelum kita mulai, pantun dulu kali ya. Petir bukan seorang petir, petir menyambar bikin mikir. Wisata Indonesia asik dan selalu hadir, bikin kita jadi cengar-cengir. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa Indonesia selalu jadi tempat wisata dunia untuk didatangi? Dari Sabang sampai dengan Merauke, dari gunung sampai dengan laut, semua punya cerita dan pesona. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami modal dasar pengembangan industri pariwisata. Bersama saya Iwoni, dalam mata pelajaran kepariwisataan Medland School, yuk kita jelajahi! Modal dasar pertama adalah luas wilayah dan letak geografis yang strategis. Indonesia terletak di jalur silang perdagangan dan pariwisata dunia, sehingga mudah dijangkau dari berbagai negara. Luas wilayah ini juga membuat Indonesia memiliki beragam jenis destinasi wisata, mulai dari wisata bahari, pegunungan, hingga wisata budaya dan wisata perkotaan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang melimpah. Keindahan pantai, gunung, dan kekayaan hayati menjadi daya tarik utama pariwisata Indonesia. Tahukah kalian bahwa Raja Ampat berada di jantung segitiga terumbu karang dunia atau disebut dengan Coral Triangle? UNESCO telah menetapkan Raja Ampat sebagai cagar biosfer dunia, di mana lautnya menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan karang dan 600 spesies karang keras. Hal ini membuat Raja Ampat menjadi wilayah laut dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa tinggi di muka bumi. Modal dasar yang ketiga adalah jumlah penduduk yang besar serta budaya yang sangat beragam. Keberagaman ini menciptakan potensi wisata budaya, wisata kuliner, dan berbagai atraksi tradisional yang unik. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa dan ada sekitar 700 bahasa dan dialek lokal. Inilah yang membuat budaya Indonesia begitu kaya dan berbeda dari negara-negara lain. Ingat, masyarakat lokal bukan hanya penonton, tapi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata. Yang kelima, di era digital, akses dan teknologi yang menjadi modal penting adalah pengembangan pariwisata. Promosi lewat media sosial, pemasaran online, sampai review wisatawan bisa menentukan ramai atau tidaknya sebuah destinasi. Satu saja konten viral bisa membuat tempat yang tadinya sepi jadi tujuan wisata favorit. Modal dasar yang keenam adalah keberhasilan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang baik akan memperkuat daya saing pariwisata. Sebagai contoh, untuk menuju Danau Toba, sekarang sudah mulai mudah melalui akses ke sana dengan Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Jalan lingkar Danau Toba, pelabuhan feri dan dermaga wisata, dan penataan kawasan desa wisata. Hal ini membuka keterisolasian kawasan, mempersingkat waktu tempuh, dan meningkatkan kenyamanan wisatawan tanpa menghilangkan nilai budaya Batak. Selain memiliki modal yang kuat, pariwisata juga menghadapi kendala loh. Kendala yang pertama adalah konflik dan kerusuhan sosial. Situasi sosial yang tidak kondusif dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua adalah mutu pelayanan dari penyelenggara wisata. Pelayanan yang kurang profesional dapat menimbulkan pengalaman wisata yang kurang menyenangkan. Kendala yang ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Padahal, sikap masyarakat sangat mempengaruhi citra destinasi suatu wisata. Keempat adalah kurangnya modal. Keterbatasan modal membuat pengembangan fasilitas dan pelayanan wisata menjadi terhambat dan UMKM pun akan sangat sulit berkembang.
Sebuah kasus pemerintah daerah di destinasi X di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Destinasi ini memiliki potensi pantai yang indah, budaya lokal yang unik, serta masyarakat yang ramah. Lokasinya pun cukup strategis meskipun memiliki akses transportasi umum yang terbatas. Wisata ini sudah mulai dikenal melalui media sosial. Setelah viral, jumlah wisatawan meningkat tajam. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan yang pertama, terjadi penumpukan sampah di kawasan wisata. Yang kedua, pelayanan wisata yang belum profesional. Yang ketiga, masyarakat lokal belum dilibatkan dalam pengelolaan. Yang keempat, promosi digital tidak diimbangi edukasi wisata berkelanjutan. Dan yang kelima, belum ada regulasi yang jelas terkait daya dukung lingkungan. Sementara itu, pariwisata Indonesia saat ini dituntut untuk berkelanjutan, berbasis masyarakat, adaptif terhadap isu global, serta mampu membangun citra positif bangsa di mata dunia. Nah, sebagai calon pelaku industri pariwisata Indonesia, lakukan analisis komprehensif terhadap kasus pariwisata di destinasi X dengan ketentuan. Yang pertama adalah mengevaluasi secara kritis dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan citra pariwisata di destinasi X apabila kondisi tersebut terus dibiarkan. Dan yang kedua, merumuskan satu model strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal, memanfaatkan teknologi digital, serta tetap menjaga nilai budaya dan daya dukung lingkungan. Jawaban kalian dapat kalian tuliskan dalam bentuk uraian analitis, peta konsep, atau yang lainnya yang dapat menggambarkan pemikiran kalian. Jadi, kalian sudah siap menjadi generasi pariwisata yang profesional dan berkarakter? Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Oni. Sampai jumpa di pembelajaran kepariwisataan berikutnya. Bye-bye!